Malam itu sangat kelam ketika aku pertama kali mendengar tentang jembatan setan. Sebuah jembatan tua yang membentang di atas jurang di tengah hutan terpencil. Banyak desas-desus yang beredar di kalangan penduduk setempat tentang tempat itu. Beberapa mengatakan bahwa jika kau berdiri di sana cukup lama, kau akan mendengar suara-suara aneh, jeritan orang-orang yang tak pernah kembali. Mereka juga bilang, hanya orang-orang yang mendengar jeritan itulah yang selamanya akan tersisa di sana, terperangkap di antara dunia kita dan dunia mereka. Tetapi seperti kebanyakan orang, aku tidak pernah benar-benar percaya sampai aku merasakannya sendiri. Aku ingat malam ketika semuanya dimulai. Aku dan beberapa temanku, Reza, Andi, dan Wina, memutuskan untuk pergi berkemah di hutan dekat jembatan setan. Kami sudah mendengar cerita-cerita aneh, tetapi dalam benak kami, itu hanya mitos. Sesuatu yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Jadi, tentu saja kami tertantang untuk membuktikannya bahwa semua itu tidak benar. Perjalanan ke hutan itu terasa panjang dan gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan jalan setapak, menutupi hampir semua cahaya bulan. Kami berjalan dengan senter kecil di tangan, bercanda-canda untuk menghilangkan rasa gugup yang mulai muncul. Reza, yang selalu paling berani di antara kami, memimpin jalan sambil sesekali mentertawakan betapa penakutnya aku dan Andi. Ayolah, kalian benar-benar percaya sama cerita-cerita kampung itu? Jembatan setan? Jeritan? Ayolah, itu cuma legenda untuk menakut-nakuti turis. Reza tertawa sambil menendang kerikil ke depan. Namun, aku tidak bisa menepis perasaan aneh yang muncul sejak kami mendekati hutan itu. Udara di sana terasa lebih dingin daripada biasanya. Dan ada sesuatu yang samar-samar melayang di atas kami, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Tetapi aku menolak memikirkannya terlalu dalam. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi perkemahan. Kami mendirikan tenda tidak jauh dari jembatan itu. Dari tempat kami berdiri, jembatan setan tampak besar dan mencekam, terbuat dari batu-batu besar yang sudah lapuk dan retak di sana-sini. Jembatan itu terlihat tua, seakan-akan sudah berdiri ratusan tahun. Jembatan itu melintasi sebuah jurang yang dalam, dan di bawahnya hanya ada kegelapan. Baiklah, sekarang apa rencananya? Siapa yang mau pergi ke jembatan duluan? Reza bertanya dengan nada menantang. Wina yang dari tadi diam menggeleng dengan cepat. Aku gak mau aku gak suka tempat ini. Aku dan Andi saling pandang, lalu memutuskan untuk menemaninya di tenda. Reza dengan sikapnya yang sok berani, langsung mengambil langkah menuju jembatan itu sendiri. Reza berjalan dengan santai ke arah jembatan, tanpa memperdulikan tatapan was-was dari kami yang duduk di sekitar api unggun. Kami bisa melihat bayangannya menghilang di kegelapan. Hanya terdengar suara langkah kakinya yang perlahan semakin menjauh. Kemudian, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku menoleh ke Andi yang juga mulai terlihat cemas. Harusnya dia udah kembali sekarang, kataku sambil menatap ke arah jembatan yang hanya terlihat samar-samar dari tempat kami duduk. Namun, tepat ketika aku akan berdiri untuk mengecek keadaan Reza, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah jembatan. Itu adalah jeritan yang mengerikan. Suara seorang pria yang menjerit dalam ketakutan. Itu suara Reza. Aku merasa darahku berhenti mengalir saat mendengar suara itu.
Wina langsung menangis dan Andi tampak bingung harus berbuat apa. Aku tidak bisa bergerak, seluruh tubuhku membeku. Kami hanya duduk di sana, mendengarkan jeritan Reza yang berulang kali memanggil. Suaranya semakin terdengar jauh dan lemah. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. "Lari! Lari!" Suaranya menghilang begitu saja. Kami bertiga berdiri, bingung dan ketakutan. Namun, sebelum kami memutuskan untuk kabur, jembatan itu kembali sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan, tidak ada lagi suara langkah kaki, hanya keheningan yang menyeruak di udara. Andi mencoba menghubungi Reza dengan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Aku mencoba menghidupkan senterku dan menyorotkan ke arah jembatan, tetapi yang terlihat hanya kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Rasanya seperti jembatan itu telah menelan Reza begitu saja, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga," Wina memohon. Wajahnya basah oleh air mata. Aku bisa melihat betapa paniknya dia. Aku juga merasakan hal yang sama. Namun, Andi selalu menjadi yang paling rasional, berusaha menenangkan kami. "Kita tidak bisa meninggalkan Reza begitu saja. Dia pasti hanya mencoba menakut-nakuti kita. Aku yakin dia baik-baik saja." Tetapi dalam hati, aku tahu itu tidak benar. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Kami memutuskan untuk menunggu beberapa jam lagi, berharap Reza akan muncul dengan senyum lebar dan berkata bahwa semua itu hanya lelucon. Tetapi dia tidak pernah kembali. Malam semakin larut dan kami mulai mendengar suara-suara aneh dari arah jembatan. Seperti suara langkah kaki berat yang menghantam batu-batu jembatan itu. Setiap kali suara itu terdengar, kami langsung menahan napas, berharap Reza yang muncul, tapi tidak ada. Ketika suara langkah kaki itu semakin mendekat, kami tahu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia. Suara berat itu tiba-tiba berhenti di dekat tenda kami. Aku bisa merasakan napas dingin di belakang leherku. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatiku dari balik kegelapan. Jantungku berdetak kencang, dan aku merasakan seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. "Pergi dari sini." Sebuah suara berbisik di telingaku. Aku melonjak kaget dan berteriak. Namun saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketakutan mulai menguasai kami. Wina semakin histeris. Sementara Andi berusaha menenangkan dirinya. Meskipun aku bisa melihat wajahnya mulai pucat. "Ini tidak masuk akal," katanya sambil berbisik. "Ini bukan hal yang normal." Kami memutuskan untuk meninggalkan tenda dan pergi secepat mungkin. Tetapi begitu kami melangkah, suara jeritan kembali terdengar dari arah jembatan. Kali ini bukan hanya suara Reza, tetapi juga suara-suara lainnya. Lebih banyak, lebih menyeramkan. Jeritan itu datang dari dalam jurang, memanggil-manggil kami dengan nada yang putus asa, seperti ratusan jiwa yang tersesat di antara dunia. "Reza!" Aku berteriak, tetapi tidak ada jawaban selain jeritan yang terus berulang. Kami berlari ke arah jembatan, berharap menemukan Reza di sana. Namun, yang kami lihat hanya kegelapan yang semakin menelan kami. Jembatan itu tampak lebih panjang dari sebelumnya, seperti meluas dengan setiap langkah yang kami ambil. Langit di atas kami terasa semakin mendekat, dan udara menjadi lebih dingin dan pekat. Lalu, kami melihatnya. Di tengah jembatan ada sosok yang berdiri. Reza.
"Tolong aku," katanya lemah. Tubuhnya gemetar di bawah cahaya redup bulan yang mulai muncul dari balik awan. Aku dan Andi berlari mendekatinya. Tapi saat kami mendekat, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Wajah Reja tampak berubah. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin, dan senyumnya tampak salah. Dia menatap kami tanpa berkedip, lalu berkata, "Kalian juga akan mendengar ceritanya." Tanpa peringatan, tubuhnya jatuh ke jurang di bawah jembatan, menghilang ke dalam kegelapan. Kami tidak sempat bereaksi. Sebelum kami bisa bergerak, jeritan yang lebih keras dan lebih menakutkan terdengar dari segala arah. Sosok-sosok samar mulai muncul dari kegelapan, mendekati kami dari kedua sisi jembatan. Tangan-tangan mereka terulur seperti mencoba meraih kami. "Kita harus pergi, ayo!" Aku berteriak, menarik Andi dan Wina untuk kembali ke hutan. Namun, saat kami berbalik, sesuatu menghentikan langkah kami. Sebuah suara yang menggetarkan seluruh tubuh. Jeritan yang kami dengar bukan hanya suara manusia yang tersiksa, melainkan suara yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih jahat. Seperti ada makhluk purba yang terbangun dari tidurnya, menggeram di dasar jurang di bawah jembatan itu. Aku merasa tanah di bawah kakiku mulai bergetar. Seakan-akan seluruh hutan sedang bergolak. Suara itu semakin dekat. Dan aku tahu, kami tidak punya banyak waktu. Aku menarik tangan Andi dan Wina dengan paksa, memaksa mereka untuk bergerak. Tapi tubuh kami semua terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kami. Langkah-langkah kami semakin lambat, dan setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Ketika kami akhirnya berhasil kembali ke jalur setapak di tepi hutan, Wina tiba-tiba menjerit dan jatuh tersungkur ke tanah. Kami segera berbalik dan melihat wajahnya berubah ketakutan. Mata Wina membelalak, tangannya menggenggam kepalanya, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak kami dengar. Dia berteriak histeris, matanya bergerak liar, mencari-cari sesuatu di kegelapan. Aku mencoba membangunkannya, mengguncang-guncangkan bahunya, tapi dia tidak merespon. Andi terlihat semakin panik, berusaha membantu, tapi setiap kali kami menyentuh Wina, dia semakin menjerit ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengejarnya, sesuatu yang hanya dia bisa lihat atau dengar. Lalu tiba-tiba Wina berhenti bergerak. Tubuhnya diam, matanya kosong menatap lurus ke depan, dan dari mulutnya hanya terdengar bisikan samar. "Mereka ada di sini. Mereka menginginkanku." Kemudian dia tertawa pelan. Suara tawanya pelan tapi menyeramkan, membuat bulu kuduku merinding. Tawanya terdengar aneh, tidak seperti suara Wina yang kami kenal. "Ya sudah pergi," gumam Andi ketakutan. Aku menatap wajah Wina, dan di detik itu aku tahu Andi benar. Wina bukan lagi Wina yang kami kenal. Sesuatu telah merasukinya. Kami tidak punya pilihan. Aku dan Andi memutuskan untuk meninggalkannya, walaupun hati kami terasa berat. Kami berlari menembus hutan, sambil sesekali mendengar suara tawa Wina yang makin lama makin jauh. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Ketakutan merasuk dalam setiap langkah kami, membuat kami tak mampu berpikir jernih. Saat kami semakin dalam menuju jalur keluar dari hutan, kabut tebal
mulai menyelimuti kami. Kabut itu terasa aneh, seakan-akan bukan kabut biasa. Setiap kali kami berjalan, aku merasakan dingin yang menusuk tulang. Lebih dingin dari malam biasanya. Kabut itu perlahan berubah menjadi lebih pekat, seperti selimut kegelapan yang menggantung di udara. Aku melihat ke belakang, berharap tidak ada yang mengikuti kami. Tetapi setiap kali menoleh, aku merasa ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Mataku tidak bisa menangkapnya secara pasti, tetapi aku tahu sesuatu atau seseorang sedang mengawasi kami. Dan aku tahu kami tidak sendirian. Di, cepat, kita harus segera keluar dari sini. Teriakku dengan napas yang terputus-putus. Kami terus berlari, tapi langkah kami melambat karena kabut itu semakin tebal. Hampir tidak memungkinkan kami melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Andi mulai terengah-engah, dan aku tahu dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tapi kami tidak punya pilihan lain selain terus maju. Tiba-tiba, suara jeritan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jeritan itu menembus kabut, menusuk telinga kami. Aku berhenti di tempat, menoleh ke arah sumber suara, namun yang kulihat hanya bayangan-bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka tampak seperti orang, tetapi gerakan mereka terlalu cepat, terlalu aneh. Mereka bergerak seperti bayangan yang meluncur tanpa suara, mengikuti kami dari segala arah. Aku berusaha menarik Andi untuk terus bergerak, tapi tiba-tiba dia berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu di depan kami, di tengah kabut. Itu jembatan lagi, katanya dengan suara gemetar. Aku menatap lurus ke depan, dan memang benar, jembatan itu ada di depan kami lagi. Meski kami sudah berlari menjauh sejauh mungkin, jembatan itu kembali muncul. Seolah-olah hutan itu tidak mengizinkan kami pergi. Batu-batu besar yang membentuk jembatan tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Dan jeritan-jeritan mengerikan terdengar semakin jelas dari jurang di bawahnya. Kita terjebak. Andi mulai menangis. Kita tidak bisa keluar dari sini. Aku mencoba menenangkan diriku, tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa dia benar. Hutan ini, jembatan ini, mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Ketika kami berdiri di sana, di tepi jembatan itu, sesuatu muncul dari balik kabut. Sosok gelap, tinggi, dengan bentuk tubuh yang kabur dan samar. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya. Sosok itu mendekat, langkahnya berat dan menyeret, meninggalkan jejak gelap di tanah. Aku dan Andi mundur perlahan, tetapi sosok itu semakin mendekat. Suaranya seperti gemuruh yang berasal dari dasar bumi. Kalian telah mendengarnya. Kalian tidak akan bisa pernah pergi dari sini. Aku merasa kegelapan mulai menyelimuti kami. Jeritan itu kini memenuhi kepalaku, membuatku hampir tidak bisa berpikir. Mataku berputar-putar mencari jalan keluar. Tetapi dimanapun aku melihat, hanya ada kabut, hutan, dan jembatan tua itu. Sosok gelap itu semakin mendekat, dan aku tahu kami tidak akan selamat jika kami tidak melakukan sesuatu. Tiba-tiba, Andi menarik tanganku. Ayo lari ke jembatan, itu satu-satunya cara keluar. Meski aku tidak yakin, kami tidak punya pilihan lain.
Kami berlari secepat mungkin ke arah jembatan. Tapi begitu kami tiba di tengah-tengahnya, langkah kami terhenti. Jurang di bawah kami kini tampak lebih gelap, lebih dalam, dan terdengar seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jeritan-jeritan semakin keras, seolah-olah tangan-tangan tak kasat mata yang muncul dari kegelapan ingin menarik kami masuk ke dalam. Aku hampir putus asa. Tetapi kemudian aku melihat Andi berdiri di tepi jembatan. Tatapannya terfokus pada jurang yang dalam di bawah kami. Wajahnya berubah, bukan lagi dipenuhi ketakutan, melainkan sebuah tekad yang mengerikan. "Andi, apa yang kau lakukan?" Aku berteriak, tetapi dia tidak menoleh. Dia hanya menatap lurus ke bawah, seolah-olah jurang itu memanggilnya. Suara jeritan yang terus menggema di sekitar kami tampaknya semakin kuat saat Andi semakin dekat ke tepi. Aku mencoba meraih tangannya, tetapi dia menepisnya. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," katanya dengan suara rendah yang hampir tak terdengar. "Ini semua tentang pengorbanan. Mereka menginginkan seseorang. Kalau tidak, kita semua akan terjebak di sini selamanya." Aku membeku. Kata-katanya membuat darahku terasa beku di dalam tubuhku. "Apa maksudmu? Kau tidak serius kan?" Andi menoleh kepadaku untuk pertama kalinya. Matanya penuh dengan keputusasaan dan kesadaran yang mengerikan. "Reja menghilang. Wina sudah diambil. Mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Kalau aku tidak melakukannya, kita berdua akan mati." Aku mengguncang kepalaku, menolak untuk menerima apa yang baru saja ku dengar. Tidak, kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Ada jalan lain, jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Namun, Andi hanya tersenyum samar. Senyum itu aneh, hampir seolah-olah dia sudah menyerah pada nasibnya. "Percaya padaku, aku bisa mendengar suara mereka. Mereka sudah memilikiku. Mereka sudah memilihku." Aku panik, mencoba menarik Andi menjauh dari tepi jembatan. Tetapi dia lebih kuat dariku. Dengan satu gerakan cepat, dia menepis tanganku, lalu berdiri di tepi, menatap ke dalam kegelapan di bawahnya. Andi tolong, jangan lakukan itu!" Jeritanku pecah, tetapi dia sudah tidak mendengarku lagi. Dan dalam sekejap dia melompat. Tubuh Andi jatuh ke dalam jurang, terhisap ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Aku berteriak berlari ke tepi jembatan, berharap masih bisa menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dia menghilang, dan suara jeritan dari bawah semakin menggema, seolah-olah mereka menyambut korban baru mereka dengan kepuasan yang mengerikan. Aku terduduk di sana, gemetar, tak percaya apa yang barusan saja terjadi. Seluruh dunia terasa hening, bahkan jeritan yang tadinya memenuhi udara kini sirna. Kabut yang sebelumnya menyesakan perlahan-lahan mulai menipis, seakan-akan sesuatu telah berubah. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap ke dalam jurang yang telah menelan dua sahabatku. Pikiran-pikiranku kacau, tubuhku terasa mati rasa. Andi, Reza, Wina, mereka semua telah pergi, dan aku sekarang sendirian. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Aku mulai merasakan sesuatu yang gelap dan mengancam. Seperti ada sesuatu yang menyusup perlahan ke dalam pikiranku. Jeritan-jeritan yang sebelumnya hilang, kini mulai kembali. Tapi kali ini, mereka lebih pelan, lebih samar, seperti bisikan yang menari di tepian kesadaranku.
Aku berusaha berdiri, tetapi kakiku goyah. Aku merasa pusing, seolah-olah sesuatu sedang menarik jiwaku perlahan-lahan. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Dan aku tahu aku tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mulai berjalan menjauh dari jembatan. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, tapi aku tahu tidak punya pilihan lain. Aku harus keluar dari hutan ini. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai ke tepi hutan. Tetapi ketika aku melangkah keluar dari bayang-bayang pohon terakhir, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih hangat, langit di atas lebih terang. Tetapi di dalam diriku, aku tahu bahwa aku belum sepenuhnya terbebas. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang mengikuti keluar dari kegelapan itu. Saat aku kembali ke desa, aku menyadari bahwa tidak ada yang menungguku. Tidak ada yang mencari kami, seolah-olah waktu terhenti di tempat itu. Dan dunia di luar jembatan tidak peduli. Aku mencoba menceritakan kisah ini kepada siapapun yang mau mendengar. Tetapi tidak ada yang percaya. Mereka menganggap aku gila, pikiranku terpengaruh oleh trauma. Namun, setiap malam, aku masih mendengar suara jeritan itu. Di dalam mimpi-mimpiku, di saat aku terjaga di tengah malam, jeritan itu selalu hadir, memanggilku kembali ke jembatan setan. Mereka tidak pernah berhenti. Dan aku tahu, pada akhirnya aku juga akan dipanggil kembali. Mereka menginginkanku seperti mereka menginginkan Reza, Wina, dan Andi. Hanya soal waktu.